Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, tadi saya mendapatkan tugas untuk melakukan identifikasi aset di daerah Rendang. Apa saja aset-asetnya? Nah, ternyata terdapat 7 modal atau 7 aset yang bisa kita tinjau. Yang pertama yaitu modal manusia. Untuk modal manusia, di Rendang itu memiliki SDM yang berkualitas. Misalnya saja dalam bidang pendidikan, Rendang memiliki murid, guru, TU, kepala sekolah berprestasi. Dalam bidang kesehatan, Rendang memiliki tim medis yang luar biasa. Kemudian, dalam bidang ketertiban dan keamanan, Rendang memiliki tim kepolisian dan juga tentara yang hebat-hebat dan gagah-gagah. Nah, dalam bidang politik pemerintahan, Rendang memiliki 4 wakil di DPRD Karangasem. Kemudian dari segi profesi lainnya, Rendang juga memiliki pedagang, petani, peternak, dan profesi umum lainnya. Kemudian yang selanjutnya akan saya bahas yaitu modal sosial. Untuk modal sosial ini, di Rendang memiliki awik-awik atau aturan adat, yang mana aturan adat ini dibuat dari masyarakat Rendang, oleh masyarakat Rendang, dan untuk masyarakat Rendang. Nah, tingkat toleransi di Rendang ini tinggi sekali Bapak Ibu. Ini contohnya di daerah Rendang. Adanya toleransi antara umat beragama Hindu dan juga umat beragama Islam. Di Rendang juga memiliki STT atau Seke Teruna Teruni dan juga Karang Taruna. Nah, Seke Teruna Teruni dan juga Karang Taruna ini anggotanya adalah pemuda-pemudi yang masih aktif. Kemudian tingkat kepedulian di Rendang tidak bisa diragukan lagi. Ini terbukti jika ada masyarakatnya yang sakit ataupun meninggal, maka warga lain akan memberikan bantuan beras, gula, kopi, ataupun bantuan-bantuan lainnya. Kemudian terkait semangat gotong royongnya, ini tinggi sekali. Ini buktinya ada pada gambar, yaitu di mana murid membantu masyarakat dan juga tim kepolisian dalam melakukan kerja bakti di areal di sana. Di Rendang juga memiliki LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdiri dari Bakti Negara dan juga Sakba atau Satuan Pelajar dan Mahasiswa Rendang. Baik Bapak Ibu, demikianlah tadi modal manusia dan juga modal sosial yang dapat saya jelaskan. Untuk modal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Bapak Doni. Silakan Bapak Doni. Oke, terima kasih Bu Darmini. Saya akan lanjutkan teman-teman ya. Terkait dengan modal fisik dan modal lingkungan alam. Oke, yang pertama kita akan melangkah ke modal fisik. Nah, di Kecamatan Rendang itu ada dua hal ya. Ada dua hal, yaitu bangunan dan infrastruktur. Kita akan melangkah yang pertama. Nah, modal bangunan di Kecamatan Rendang itu yang pertama ada bidang pemerintahan ya. Nah, di bidang pemerintahan itu udah ada bangunan-bangunan kepala desa, kemudian ada juga kantor camat di Kecamatan Rendang. Terus yang kedua, BUMN dan UMKM. Di Kecamatan Rendang sudah ada perbankan ya, baik itu swasta dan BUMN negara, itu BPD, Mandiri, BNI dan sebagainya. Terus kemudian juga ada pom bensin dan usaha-usaha kecil menengah di Kecamatan Rendang. Kemudian di bidang kesehatan, di Kecamatan Rendang sudah berdiri puskesmas dan pustu-pustu di setiap desa. Kemudian di bidang pendidikan itu di Kecamatan Rendang sudah ada 43 sekolah, yaitu 33 sekolah SD, 4 SMP dan 2 SMA SMK. Nah, kemudian di bidang keagamaan dan spiritual itu udah ada pura ya, dan musola serta kelenteng yang ada di desa Nongan. Ya, kemudian di bidang infrastruktur di Kecamatan Rendang sudah sangat mumpuni. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena akses internet sudah masuk, listrik udah ada, air sudah ada, apalagi di Kecamatan Rendang merupakan pusat air, sehingga PDAM pusatnya ada di Kecamatan Rendang. Kemudian ada bendungan untuk irigasi, ada pelayanan kesehatan, ada layanan pendidikan, dan akses jalan yang sudah sangat baik. Kemudian modal lingkungan alam. Oke, modal lingkungan alam ini saya bagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada lingkungan alam yang sangat sejuk, kemudian ada pertanian dan perkebunan yang sangat bagus,
Taman Edelweiss yang menjadi ikon Kecamatan Rendang sekarang, dan air yang jernih. Yang pertama, alam yang sejuk. Karena berada di bawah kaki gunung, otomatis udaranya sangat sejuk dan asri. Kemudian, karena terdapat sumber mata air yang berlimpah, tanah yang subur, sehingga pertanian yang ada di Kecamatan Rendang itu sangat bagus. Kemudian Taman Edelweiss, karena bunga Edelweiss tumbuh sangat bagus di bawah kaki Gunung Agung, sehingga dijadikanlah objek wisata di sana. Ya, objek wisata Taman Edelweiss, Taman Jinja dan sebagainya. Kemudian sungai yang jernih, ya ini, ya sungai yang jernih karena di Kecamatan Rendang ada sumber mata air yang sangat berlimpah, sehingga air-airnya sangat bersih dan jernih, sehingga banyak dipakai untuk objek wisata, untuk mandi dan kegiatan-kegiatan lainnya. Oke, sekian materi dari saya. Saya akan kembalikan tongkat estafet ini kepada teman saya. Silakan. Makasih Bung Doni. Mohon izin melanjutkan. Baik, sebagai warga asli Rendang, saya merasakan sendiri bagaimana potensi-potensi yang dimiliki Rendang untuk memajukan pendidikan khususnya di Kecamatan Rendang ini. Khususnya dalam lingkungan saya, yaitu yang pertama kita lihat dari modal finansial. Aspek modal finansial ini dapat dilihat dari pendapatan pariwisata di Kecamatan Rendang. Sebagai salah satu tempat tujuan wisata terbaik di Bali, Rendang tidak hanya memiliki tujuan wisata alamnya yang menarik, akan tetapi juga disinilah terdapat pura terbesar di Indonesia yang menjadi pusat spiritual dan keagamaan di Bali yang dikunjungi oleh banyak turis mancanegara dan juga umat Hindu di berbagai belahan dunia untuk bersembahyang. Dan tentu saja akan meningkatkan pendapatan daerah serta pribadi warga di sini, yang salah satunya tentu saja berimbas pula pada peningkatan fasilitas pendukung pendidikan di Rendang. Aspek selanjutnya yaitu ada hasil pertanian dan perkebunan, di mana Rendang ini adalah bertempat di kaki Gunung Agung. Tidak hanya keindahan alamnya yang indah, tapi juga lahannya yang subur. Tentu saja hasil pertanian dan perkebunan yang melimpah untuk masyarakatnya. Selain tersebut adalah ada peternakan dan juga perdagangan. Dan semua aspek itu merupakan sebuah modal finansial untuk dapat tentu saja meningkatkan modal finansial untuk di pendidikan, yang dimana hal ini berpengaruh pada kesiapan belajar siswa-siswa kami. Ketika mereka memiliki ekonomi yang bagus, tentu saja akan kesiapan belajar mereka juga akan semakin baik. Dan selanjutnya yaitu kami lihat dari modal politik. Dalam modal politik, ya tentu saja di Rendang setelah dilaksanakan adanya demokrasi yang telah berjalan dengan baik dan telah menghasilkan pemimpin serta perwakilan yang mewakili Rendang di daerah, seperti adanya anggota-anggota DPRD yang mewakili Rendang di tingkat kabupaten, dan ditambah juga dengan mereka menempati lembaga-lembaga pemerintahan dinas dan juga lembaga adat. Ini tentu saja sesuatu yang telah telah terkoordinasi dengan baik dari tingkat bawah sampai atas, dan tentu saja dibutuhkan koordinasi dari sekolah kami dengan dinas-dinas dan adat terkait dan juga perwakilan kami untuk memenuhi aspirasi kami untuk menunjang pendidikan. Dan salah satunya waktu ini kami telah dibantu lahan tanah adat untuk mendukung fasilitas sekolah. Selanjutnya modal yang terakhir yaitu modal agama dan budaya. Baik, seperti yang saya bilang tadi, adanya Pura Besakih, yaitu pura terbesar serta bersejarah sebagai pusat keagamaan dan kebudayaan umat Hindu di Bali, membuat Rendang memiliki nilai yang lebih. Pertama, kita lihat dari aspek agama. Tidak saja menjadi pusat spiritual untuk seluruh umat Hindu di Bali, di Indonesia maupun dunia, Pura Besakih juga menjadi tempat wisata, tujuan wisata, serta tempat perdagangan barang dan jasa yang dilakukan oleh orang-orang dari berbagai agama, ras, suku, yang membuat Rendang terbiasa dengan nilai-nilai keberagaman yang luar biasa.
Dan tentu saja toleransi, kebinekaan pasti sudah terkandung di dalamnya. Selain itu, yang budaya unik yang ada di Rendang pula, ada yaitu budaya metulung atau ngayah, di mana anak-anak kami, siswa kami, diperkenalkan dengan budaya gotong royong, kerjasama untuk mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Jadi itu akan membangun jiwa-jiwa gotong royong sejak dini terhadap generasi muda kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.